Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita semua sudah melaksanakan rangkaian seleksi Porseni cabang Lomba Pidato Bahasa Indonesia. Untuk adik-adik yang sukses memberanikan diri, menaklukkan diri dari ketakutan, kita beri aplaus yang meriah karena sudah menang. Adik-adik mau maju, berani untuk menyampaikan pidato, itu saja sudah sangat luar biasa. Dan itu sangat penting adik-adik, karena ke depan mau tidak mau kita mau jadi orang sukses di bidang apapun itu, wajib yang namanya memiliki kemampuan public speaking, terutama dengan memiliki keberanian dan rasa percaya diri. Pada kesempatan kali ini izinkan saya sebagai Dewan Juri memberikan beberapa masukan terkait Lomba Pidato Bahasa Indonesia, khususnya di ajang Porseni. Jadi judulnya adalah Pidato Bahasa Indonesia, bukan Lomba Dai, Tausiah ataupun ceramah. Nah, ini adik-adik yang perlu diperhatikan. Banyak yang salah paham ya. Jadi banyak yang menyampaikan seperti layaknya dai atau dai cilik gitu ya. Tapi di sini adalah kita sedang berpidato. Berpidatonya sifatnya resmi. Kita lihat pidato resmi seperti Bapak Presiden, Bung Karno, bisa dilihat referensinya. Beliau meskipun resmi, tapi bisa sangat memukau, bisa menggetarkan hati rakyat seluruh Indonesia. Bung Tomo juga demikian, gak ada guyon-guyonnya, gak ada nyanyi-nyanyinya. Nah, seperti itulah yang diharapkan dalam lomba pidato. Nah, ranahnya, kamarnya di sini, bukan lomba apa tadi? Dai atau tausiah. Kalau lomba dai dan tausiah, adik-adik lebih leluasa untuk mengembangkan isi yang akan disampaikan. Mau nyanyi, boleh. Mau banjol, monggo. Mau tanya jawab, komunikatif sama peserta atau hadirin dan audiens, monggo silahkan, bahkan itu sangat menarik. Tapi kalau di lomba pidato, di lomba Porseni ini, mulai dari tingkat KKM ini kita bidik yang namanya kriteria yang diwajibkan atau diharapkan sampai ke tingkat Jawa Timur atau bahkan nasional. Jadi gitu adik-adik ya. Nah, kemudian catatan yang saya tulis tadi, pertama, pakailah pakaian yang resmi juga. Sudah bagus, banyak yang memakai jas, sepatu, kemudian pakai kaos kaki. Tapi harapan saya, harapan Dewan Juri yang resmi itu biasanya sepatunya itu bukan sepatu gaya ya, karena ini masuk di penilaian kesopanan dan keserasian. Kan harus serasi dong. Pidato nggak bisa kalau pakai sandal jepit atau kelihatan kurang rapi atau sepatunya sepatu kets. Lebih baik cari sepatu yang serasi atau biasanya yang resmi itu sepatu pantofel misalnya. Celana juga demikian. Nah, meskipun di sini masih tingkat tajinan, tapi jangan meremehkan hal yang sekecil itu, karena dari hal-hal kecil itu akan menambah nilai kita loh. Dewan Juri ini insya Allah teliti mana yang pakai jeans, mana yang pakai rok, atau yang pakaiannya terlalu mencolok gitu ya. Jadi intinya ini kita resmi, tidak berlebihan, dan memakai pakaian yang sopan. Kemudian make up juga seperlunya. Jilbab tuh ya cari yang nyaman. Cari yang nyaman supaya kita tuh pas pidato tuh nggak melorot gitu. Ada yang merasakan tadi ketika pidato tiba-tiba jilbabnya mau melorot. Ada yang sibuk begini. Nah, itu kita harus bisa mengantisipasi. Caranya bagaimana? Cari jilbab yang nyaman atau pakai ikat biar nggak gampang melorot. Tahu ikat kan adik-adik?
jilbab itu. Biar adik-adik juga makin percaya diri dan gak takut melorot atau rambutnya keluar-keluar. Itu yang cewek. Yang cowok juga demikian. Pastikan bercermin terlebih dahulu. Kupluknya mencelek apa mboten, kupluknya wis pas nopo ndak, atau jangan-jangan saya sempat husnuzon gini. Oh, jangan-jangan ini emang kupluknya agak niru-niru Bung Karno. Dan Bung Karno kan kalau pakai peci kan agak miring dikit. Nah, saya husnuzonnya seperti itu, tapi jangan-jangan memang belum ngaca, akhirnya agak miring tadi gitu. Kemudian percaya diri adik-adik. Adik-adik harus berani. Bagaimanapun yang kita hadapi, pastikan kita punya keyakinan bahwa insya Allah kita pasti bisa. Nah, kepercayaan diri itu harus dipupuk. Caranya bagaimana? Ya harus banyak-banyak latihan. Kalau nggak banyak-banyak latihan, dijamin materi ini nggak mateng. Akhirnya ketika menyampaikan pidatonya, kesannya seperti hafalan. Ada yang melihat di bawah terus. Ada apa di bawah ya? Apakah ada kecoa? Ada yang lihat di atas gini gitu. Apa lihat cicak ya dari tadi? Nah, itu biasanya faktornya adalah kurang menguasai materi. Tapi lek wis melontok, isine wis di luar kepala saking seringnya latihan, insya Allah enggak seperti ini, cari-cari gini atau lidahnya dijulurkan seperti gini. Nah, itu kan kelihatan enggak siap ya. Nah, itu caranya gimana? Banyak latihan. Kalau saya biasanya satu paragraf ngakinin dulu. Kalau sudah muatan lancar, nambah lagi. Nah, waktunya mepet, kurang beberapa hari aja atau kurang 1 minggu. Lah, gimana caranya kita memanage waktu? 1 hari itu fokus latihan sampai lancar dan seterusnya. Kemudian sampaikan dengan penuh penghayatan dari hati, nggak cuma hafal seperti sepur gitu ya, ngomongnya lancar tanpa adanya jeda, tanpa adanya penghayatan, itu juga kurang bagus. Jadi sampaikan seolah-olah kita itu meyakinkan, betul-betul pengen ngajak seluruh audiens untuk berbuat lebih baik dari isi pidato saya. Nah, itu biasanya tanda-tandanya bagaimana? Ekspresi mukanya. Tidak